Sebentar, UGM bohong. Ya. Wakil rektor waktu itu yang bicara ya? Iya, ngasih statement. Yang mengeluarkan ijazah UGM, yang memberikan keterangan asli juga UGM. Ya, waktu pendaftaran Pilkada Solo, ya, waktu pendaftaran Gubernur Jakarta, dan juga waktu pendaftaran Presiden, itu kan pakai ijazah dan sudah diverifikasi oleh negara, oleh KPU. Tapi tiba-tiba ada yang bilang itu palsu, sampai ribut sana sini. Berarti kalau memang itu palsu, ya, harusnya yang dituntut itu UGM, harusnya yang dituntutnya itu KPU, harusnya yang dituntut itu negara, karena meloloskan, ya, calon pemimpin yang ternyata ijazahnya palsu. Lah ijazah palsunya itu dari mana? Ya dari UGM pastinya dong, ya kan? Dan UGM sudah memberikan klarifikasi bahwasanya benar itu asli. Tapi ada yang nggak percaya, katanya palsu. Nah sekarang kalau kalian koar-koar teriak ijazah itu palsu, berarti kalian itu bisa menuntut pihak KPU, pihak UGM, ya, dan semua pihak yang terlibat ketika Pak Jokowi ini mendaftar menjadi wali kota, kemudian mendaftar menjadi gubernur Jakarta, kemudian mendaftar menjadi presiden. Ya, ini yang koar-koar ijazahnya palsu, ya, mengatakan ijazah palsu. Ini kalian bisa menuntut lembaga-lembaga itu. Satu UGM, kedua KPU, ketiga yang mungkin yang bersangkutan dengan itu. Karena apa? Ya, karena mereka sudah mengeluarkan ijazah palsu, dokumen palsu. Nah itu yang harus kalian tuntut seharusnya, bukan Pak Jokowinya, gitu loh. Kok makin kesini makin gak jelas Roy Suryo ini. Harusnya kan begitu. Yang mengeluarkan pihak UGM. UGM sudah memberikan klarifikasi, sudah memberikan penjelasan, benar ini asli. Ya, alumninya juga banyak yang bercerita, teman-temannya Pak Jokowi juga banyak, ya, sebagai saksi bahwasanya Pak Jokowi pernah sekolah di UGM, pernah kuliah. Terus kalian ributkan ijazahnya palsu. Kalau ijazahnya palsu berarti kalian tuh harus nuntut UGM. Ya. Dari pertama Pak Jokowi menjadi wali kota Solo, kemudian naik menjadi gubernur DKI Jakarta, kemudian naik menjadi presiden. Nah itulah lembaga-lembaga yang menangani waktu itu yang harus kalian tuntut, karena sudah meloloskan calon peserta pemimpin yang ternyata dokumennya palsu. Begitu, bukan malah nyerang Pak Jokowinya, gitu loh. Ini kalau orang udah punya penyakit hati ini kayak gini susah. Ya, ini motifnya jelas sakit hati kalau Roy Suryo ini. Dulu kan pernah dipecat ya, waktu jadi Menpora kalau nggak salah, ya kan? Waktu jadi Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi update dari peristiwa kriminalisasi yang kami lakukan. Nah, di sini guys ya, Tifa akhirnya keceplosan ya, mengaku ya dengan kawan-kawannya bahwa mereka ini mengkriminalisasi Pak Jokowi. Akhirnya terbongkar juga ya, keceplosan juga niat kalian ya. Memang kalian selalu menuduh Pak Jokowi mengkriminalisasi kalian ya kan, tetapi sebenarnya sebaliknya kalianlah yang mengkriminalisasi Pak Jokowi. Ya sejak dulu kalian memfitnah, mencaci maki ya kan, menuduh Pak Jokowi bukan-bukan. Tapi setelah kalian dilaporkan oleh Pak Jokowi, kalian mengatakan Pak Jokowi mengkriminalisasi kalian. Nah sekarang nih keceplosan kan, keceplosan. Nah kalian buka sendiri niat buruk kalian, niat jahat kalian ya kan. Nah di sini Tifa mengatakan, ya kita ulang dulu ya, kita dengar lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi update dari peristiwa kriminalisasi yang kami lakukan. Saya mengingatkan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan ijazah asli Saudara Joko Widodo pada saat dia melapor. Karena sampai hari ini bukti pelaporan yang diserahkan oleh Saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya itu hanya fotokopi, padahal itu kan jadi dasar ya, menganggap klien kami itu menyebabkan fitnah juga pencemaran. Baik. Saya ke Pak Arianto. Belum Kita ada nama dengar ya, terlapor. Pak Arianto. Jangan-jangan ini yang menyebabkan
prosesnya berjalan agak lama sampai tadi 20 lebih saksi diperiksa? Nggak perlu buru-buru menetapkan tersangka itu, karena menurut saya ya ini kasus ini nanti jadi banyak sekali tersangkanya nanti. Ya. Karena dari perdebatan di atas media selama ini dalam rangka membahas kasus ini, itu banyak sekali bertebaran tindakan-tindakan pidana yang isinya ujaran kebencian, fitnah, provokasi dan sebagainya. Dan itu polisi itu ya, satu ada LP, dia akan cari bukti-buktinya. Tetapi kalau di dalam penyidikan itu ditemukan lagi ada tindak pidana, maka dia boleh membuat ini satu pengusutan lagi untuk tindak pidana yang dilakukan itu gitu. Dalam rangka untuk pembuktian pada masyarakat bahwa setiap tindak pidana itu harus diklarifikasi apakah ini betul apa tidak dan harus dibawa ke persidangan. Menurut Anda akan ada banyak tersangkanya tadi? Saya yakin akan banyak. Termasuk inisial-inisial yang sebelumnya tadi disebutkan, yang beredar? Iya, saya yakin itu akan makin banyak gitu. Karena gini ya, perdebatan di dalam ini ya, itu merupakan jejak digital yang nggak bisa dihapus. Bahwa orang itu sudah memfitnah, mengumbar provokasi, mencemarkan dan sebagainya itu. Itu saya ingatkan aja ini ya. Inilah negara kita tuh negara hukum ya. Di atas negara hukum itu apa yang perilaku yang diatur dalam undang-undang itu bisa didalilkan sebagai tindak pidana dan itu harus proses hukum. Itu kira-kira apa pandangan saya mengenai. Pak Fauzi, sebenarnya Bang, satu aja masalahnya, ya kan? Mereka ini pada dasarnya adalah manusia-manusia yang menghalalkan segala cara, ya. Kemudian menggunakan hukum rimba, ya. Kemudian mereka ingin apa yang mereka sampaikan itu harus terjadi, pemaksaan kehendak. Ini yang mereka lakukan, bukan bicara soal moral lah yang katanya harus begini harus begitu. Panci mana ada moral? Soal panci aja nggak ada moral, gimana mau bicara yang lebih besar lagi? Panci aja nggak ada moral loh. Soal panci lo nggak ada moralnya, apalagi mau bicara yang lebih besar lagi. Soal kecil loh itu. Kan seperti itu. Ya kalau kita kaitkan yang namanya panci ini kan juga adalah mantan. Ini yang bicara netizen loh Bang. Netizen Bang. 650.000 di TikTok saya menyatakan begitu. Panci ini nggak punya moral. Ngapain bicara soal moral? Orang soal panci aja dia nggak punya moral. Ini yang bicara di TikTok saya loh. Bukan saya secara pribadi yang bicara itu. Nah, mereka ini kan segerombolan ini kan seolah-olah begini Kak Rima, benar-benar sudah nggak peduli juga apapun respon dari orang yang tidak setuju dengan sikap mereka. Ya artinya memaksakan kehendak. Mau berkuasa dengan memaksakan kehendak. Teman-teman, ini si Roy Suryo ini kenapa ketika dia lagi ngomong tuh cengengesan mulu kerjanya ya teman-teman ya. Sorry ya, saya coba deh kalian komen ya teman-teman, kenapa? Nah di sini teman-teman, dia ngomong bahwa Bareskrim memutuskan pakai perasaan katanya, teman-teman. Tapi di sini ketika dia Pak Susno Duaji menjelaskan bahwa Bareskrim itu sudah punya laborat yang sangat bagus, tidak kalah dengan Amerika loh. Terus cengengesan diam dia guys, gitu kan? Aneh nih orang serius ya. Terus dia bilang lagi bahwa ijazah Jokowi itu adalah tidak asli ya, hanya identik. Nggak ngerti aku, paham nggak sih apa yang disebut dengan identik ya? Saya jelasin sama kalian teman-teman ya, ini identik itu maksudnya ini. Yang bisa baca ini, identik itu artinya sama persis, tidak ada perbedaan atau perbedaan sedikit pun. Artinya apa? Kalau ijazah Pak Jokowi itu asli sama dengan teman-temannya yang lain yang sesama angkatan, artinya apa coba? Ya kan? Artinya ijazahnya itu asli kan? Masa teman-temannya yang sesama angkatan si Jokowi katakan ada 50 orang terus dibilang palsu? Bisa nggak begitu? Aneh memang otak mereka. Aduh, nggak ngerti saya otaknya itu di mana gitu loh. Nah teman-teman, kalian tahu nggak kenapa mereka seperti itu nih ya? Ada orang yang DM saya teman-teman nih ya, mau ijazah palsu atau asli, kami tidak suka sama Jokowi. Dan tahu kan alasan mereka apa? Mau asli atau nggak asli itu ijazah, ya, mereka udah tahu kok ya. Mereka mau ngomong asli kayak ya kan gitu kan, tetap aja mereka bilang bahwa itu tidak asli ya. Dan akan ada lagi alibi mereka semua teman-teman. Wah ini aneh sih, ini bahaya banget di luar bangsa ini. Saya rasa bahwa Pak Prabowo dan Mas Gibran dan penegak hukum lainnya harusnya ini harus ketat sama orang seperti ini teman-teman.
Bayangkan kan sekelas Pak Susno Buaji, ya, dia ngomong bahwa itu laborat, itu tidak kalah loh sama Amerika loh. Bayangkan, artinya apa? Bukan cuma dirasa. Kalian nanti dengerin teman-teman ini, kalau kalian dengerin sini ya, dia si Roy Suryo ini bilang bahwa baris krim itu pakai perasaan, ya, oke, pakai perasaan. Jadi itu tidak benar katanya. Waduh, ini orang, wah gemes banget serius ya. Menurut kalian gimana teman-teman? Kalian gemes ya orang seperti ini. Terus cengengesan lagi, ya kan? Ada apa dengan orang ini? Kok cengengesan? Bekas-bekas dulu memimpin Indonesia, kan mereka nggak puas atas hasil Pilpres 2024, yang mana Prabowo Gibran menang. Makanya kalau kita lihat orang-orangnya yang mempermasalahkan kayak ijazah palsu, terus kemarin matahari kembar, terus isu pemaksulan Gibran, itu orangnya sama, kolamnya dan orangnya sama, ya kan? Rata-rata mereka yang nggak, intinya waktu Pilpres kemarin capresnya kalah. Ya, kita lihat bahwa kembali lagi kayak Dr. Tifa, Roy, ini kan kita tahu klub yang mana gitu loh. Kalau Rismon ini orang baru yang nggak ngerti apa-apa sebenarnya, kasihan ini. Pemain baru yang nggak ngerti politik apapun, hanya kalau ngomong ngotot mau lawan siapa aja, sebentar saya bilang, weh Rismon, kau nyali belum lebih dari iblis, nggak usah sok jago di Indonesia, lewat kau nanti, ya kan? Nah, sok jagoan banget, semua orang ditantang gitu loh. Aku takut dia konyol sendiri anak ini, ya kan? Dia nggak tahu gitu loh, orang bisa habisin dia juga gitu loh, ya kan? Nah, hanya kan kadang-kadang kepentingannya apa? Karena dia hanya kurcaci doang ini, Rismon ini kan, sama Roy ini kan. Nah, Roy, Tifa ini kan kita tahu dulu mereka dukung siapa. Otomatis bukan dukung Prabowo Gibran. Terus jenderal-jenderal itu bang, yang kemarin bikin 8 tuntutan, yang nggak masuk akal itu tuntutannya. Nah, kalau kita lihat ya kan, jenderal-jenderal ini adalah kubu yang kemarin mendukung Anies, ya kan? Yang waktu kita Pilpres coblosan 14 Februari, coblosan itu tanggal 19 Maret, ya kan? Ketika quick count sudah mengatakan Prabowo Gibran menang, mereka menggeruduk ke KPU. Ya kan, sama adik-adik kita kayak Fritz Alorboy dan sebagainya. Itu kemarin Fritz juga cerita sama saya. Nah sekarang motor Dewan Jenderal Pensiunan itu ya mereka-mereka ini juga, ya kan, kelihatan bang bahwa memang mereka punya motif dan agenda agar Prabowo Gibran ini tidak sukses, hancur di tengah jalan. Nah, sekarang bagaimana mempengaruhi masyarakat dengan isu-isu konyol ini, gitu loh, isu ijazah palsu, isu matahari kembar, isu pemaksulan 8 poin, menteri-menteri titipan itu. Jadi intinya itu bang, gitu loh. Nah, dan itu kalau umpama sudah terpengaruh masyarakat, terbelah, ribut, ya kan, otomatis kan terjadi kudeta ataupun revolusi. Dan tentunya yang kita korbankan adalah anak-anak bangsa kita, perempuan-perempuan kita, anak-anak kita. Makanya saya dalam posisi ini, saya akan di depan. Saya nggak mau terjadi ada korban satupun anak merah putih akan jadi korban, gitu loh bang. Daripada ambisi, ya kan, politik dari orang-orang yang nggak benar ini, gitu loh. Kami ini merah putih, jadi jangan coba gitu. Yang kalian ambil lawan itu kadrun-kadrun, gitu loh, ya kan? Yang kau pergi ke Rizik itu yang kami lawan, gitu loh. Kami nggak pusing dia siapa, gitu Rismon. Kau anak baru, kan kemarin dia nantang-nantang saya ini. Kau anak baru nggak ngerti siapa-siapa, nggak ngerti aliran dana yang didapat orang-orang ini untuk ijazah palsu, untuk matahari kembar, untuk yang kau tuh nggak ngerti. Saya wakil ketua TKN, saya orang di balik layar strategi pemenangan Pak Jokowi 2014-2019, Prabowo Gibran 2024. Kau bukan siapa-siapa Rismon. Kau anak kemarin sore gitu loh, udah ngoceh banyak. Kami ini yang masuk kemana-mana, belusukan, menangkan Gemoy, ya kan, bawa mini kompo, ya kan? Bikin semua kampanye Prabowo Gibran di mana-mana. Gimana sih? Mau dibandingin hanya cecungu kurcaci kayak Rismon sama Roy ini? Bang Ali Ngabalin kemarin udah mensinyalir itu. Ini ada bohirnya, ini proyek panjang bos. Dan kayaknya sebelumnya bang udah pernah ngomong bahwa ada aliran yang enak-enak. Ini di handphone saya ini ada semua bang. Uangnya dari mana-mana itu ada semua. Ya kan? Jadi teman saya tuh hampir semua di kepolisian, TNI, Polri, BIN, terus di lapangan, aktivis-aktivis, gitu loh. Itu teman-teman saya semua, gitu loh. Yang jelas apa? Dia memfollow akun Instagram resmi dia, Gibran Rakabuming, itu memfollow akun judi online. Dan artinya dengan memfollow Instagram akun judi online, dia harus sadar bahwa yang di follow itu adalah pelanggaran hukum. Jelas sudah, pelanggaran hukum adalah tindakan tercela, apalagi dilakukan oleh orang yang dipercaya menjadi orang nomor 2 di Indonesia. Jadi terima kasih Pak Jamada. Setidaknya orang judi online itu melanggar pasal 303 KUHP dan melanggar pasal mengatur tentang perjudian yang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama 10 bulan dan atau denda. Seberapa bulan pun ya, itu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat negara. Dan tidak hanya satu akun Instagram yang dulu tentang judi. Kemarin yang terungkap baru 1. Saya sudah beberapa semalam 3 yang di-follow oleh dia. Jadi kalau semua orang dianggap mengerti hukum,
apalagi seorang wakil presiden. Dia harus lebih mengerti hukum. Dan ini sudah dijawab oleh Sekretariat Wapres. Katanya tidak tahu kalau itu akun judi online. Karena sudah berubah, itu tadinya game online. Come on, game online itu namanya tidak ada slotnya. Kalau ada slotnya, itu jelas. Dan dia sudah, saya ulangi sekali lagi, dia sudah mengikuti akun itu semenjak bulan Desember tahun 2022. Hari ini memang sudah di-unfollow, tapi masih ada satu yang lupa, dia lupa unfollow hari ini. Ya. Setelah ini mungkin ya. Setelah ini mungkin ya. Jadi sekali lagi itu tadi saya tidak terima kasih Pak Jamada tadi sudah diinfokan, tapi saya kira pasalnya bukan hanya itulah. Ya, karena pasal untuk pemakzulan itu ada ya, pasal 7A atau apa itu yang nanti akan, dan ini sekaligus support kita gantian. Rizwan ini menurut saya terlalu sombong. Dia pamer diri bilang, nyawa pun saya bertarung, tapi giliran Jokowi proses pergi minta tolong ke Komnas HAM, pergi ke ketua umum salah satu ormas yang dibubarkan untuk minta tolong dihentikan. Manusia mental penakut model begini. Ormas apa yang dibubarkan? Itu ormas FPI yang dibubarkan. Kan dia pergi-pergi pegang tangan begini, baru ketua FPI-nya meminta untuk menghentikan, minta Kapolri menghentikan. Lah takut jangan bersuara. Nah, terkait dengan Rizwan, Om Rizwan, selesaikan dulu S3-mu. Kenapa? Saya mengecek di beberapa satu media juga menuliskan tulisan bahwa ijazah atau sertifikat atau pendidikan S3 di Jepang itu dipertanyakan kembali. Nah, kalau saya tidak fokus ke situ, karena saya belum pergi ke sana. Saya kembali mengecek ijazah S1, S2 di PD Diktian tadi, Kementerian Pendidikan, website resmi. Ketika saya mengecek di PD Dikti, ada dua nama yang sama, Rizwan Sianipar, gelar di Rizwan Sianipar, Rizwan Hasil Holland Sianipar. Ya, ada di situ, cuman dua. Duanya adalah saya cek di detail itu detail. Ada ilmu, tidak salah ekonomi ya. Kalau saya salah tolong diralat. Ekonomi, NIM dan tahunnya sama dengan ilmu elektro. Elektro, oke. Tapi yang status lulus itu di elektro. Oke. Kalau ada tahun lengkap di situ. S1. Hei, barisan sakit hati yang tidak suka Pak Jokowi, yang tidak suka Mas Gibran dan Pak Prabowo, ingat, lagi pembukaan pendaftaran Presiden Demo. Kalau mau daftar ya, sebelum pendaftaran ditutup. Sebab itu yang peluang, yang lain tidak ada peluang lagi. Ya, ingat, Amin Rais, Pak Rizwan Sianipar, Pak Roy Suryo, Ibu Dr. Tifa, ini peluang besar buat Anda. Daripada Anda pergi marah-marah Jokowi, kejar-kejar Pak Jokowi punya kesalahan, Mas Gibran punya kesalahan, lebih baik Anda daftar menjadi Presiden Demo. Cocok, ya. Baru nanti sudah bagus, kinerjanya sudah oke. Nah, itu baru nanti daftar Presiden Indonesia tahun 2029. Ya, cari partai sendiri atau buat partai sendiri, ya. Itu cocok. Oke? Saya tunggu. Ya. Calon Presiden Demo bertiga cocok tuh daftar tuh. Tambah Dr. Tifa 4 cocok ya. Oke? Daripada kerjanya marah-marah Jokowi terus kan? Ya, cari kesalahan. Nah, kadang-kadang begini ya, saya heran ya dengan kelompoknya Roy Suryo CS ini. Ketika dia memframing orang, memfitnah orang, menghibah orang, seenaknya sendiri. Tapi ketika dilaporkan polisi, dianggap kriminalisasi. Nah, coba deh kamu menjadi Pak Jokowi deh, difitnah-fitnah terus diem. Kan enggak. Jadi harusnya menghormati juga apa yang dilakukan Pak Jokowi sebagai warga negara Indonesia yang taat hukum, karena hukum berlaku sama loh Pak. Dengan Pak Jokowi melaporkan, berarti kan Pak Jokowi merasa sudah tidak jadi presiden. Pak Jokowi seorang sipil. Nah, karena ini delik aduan, maka Pak Jokowi memang yang harus lapor. Nah, harusnya orang-orang yang dilaporkan ini jangan teriak-teriak kriminalisasi. Kalau kamu nggak mau diproses hukum, ya kamu jangan tebar fitnah, jangan tebar adu domba, jangan tebar berita bohong. Karena bagaimanapun Pak Jokowi mantan presiden, bagaimanapun Pak Jokowi punya keluarga juga. Jadi dia ingin menjaga marwah dan kehormatan keluarganya. Jadi kita hormati. Nah, yang menuduh, yang memfitnah juga harus membuktikan bahwa fitnahnya itu benar apa enggak. Nah, itu harus dibuktikan di hukum. Pelapor yang tidak meyakinkan dengan keahliannya itu kita punya hak dalam bidang forensik dengan kami dia bisa membedakan ini atau apalagi ya nggak bisa. Hukum berdasarkan Roy Suryo nggak bisa Mas. Hukum berdasarkan apa? Ya institusi negara yang dijamin, yang diberikan hak, dialah yang menentukan.
ada polisi, ada kejaksaan, ada pengadilan. Ya harus menghormati ini dulu. Kan begitu. Nggak bisa menurut Roy Suryo, menurut Egy Sujana, menurut Nur Sugi, menurut Bambang Tri, nggak bisa begitu. Harus menurut hukum. Nah, lembaga hukum itu siapa yang dipercaya oleh negara itu? Yaitu ada 3 institusi, polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Tuh, gitu loh bos. Tapi menurut Gus Dur tidak langkah dari pagi. Betul, karena memang sudah lama difitnah, dihina. Nah, Pak Jokowi harus menjawab. Dari dulu saya sudah ngomong, Pak Jokowi harus hadir untuk apa ya namanya? Untuk menjaga dirinya, keluarganya, kehormatan, begitu. Nah, ketika Pak Jokowi melaporkan, jangan dianggap, oh dia berkuasa anaknya. Nggak bisa begitu. Nggak masa Pak Jokowi harus diam terus. Diam aja wes. Kita serahkan sama Tuhan yang Maha Kuasa, nggak bisa. Wong itu delik aduan. Yang dihina Jokowi, Pak Jokowi, yang difitnah Pak Jokowi tentang apa? Tentang ijazah palsu yang selama ini digunakan pendaftaran di KPU, pendaftaran di wali kota, gubernur, sampai presiden 2 kali. Nah, untuk menjawab itu ya Pak Jokowi harus melaporkan. Nah, jika ada keputusan hukum yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli, maka selesailah orang-orang yang memfitnah, yang menghina, yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Untuk memperjelas selesai itu apa nih? Apa? Untuk memperjelas selesai itu apa nih? Untuk Nah, kalau sudah ada keputusan hukum bahwa ijazah Pak Jokowi asli misalnya, ya kan berarti selesai. Mau buka di mana? Banding, ya silakan aja banding. Nggak puas misalnya. Tapi namanya politik nggak akan pernah selesai. Nanti judulnya beda lagi nanti. Namanya orang ibaratnya ini loh, bencinya teko kuat. Jadi bencinya itu belum lahir sudah benci sama namanya Pak Jokowi tadi. Padahal kan nggak boleh begitu. Benci jangan sampai dibawa. Kan sudah ada pernah yang sampai mubahala dulu itu, siapa itu, Nur Sugi itu, Gus Nur itu kan, mubahala sama Bambang Tri itu. Ternyata kan nggak bisa sampai dihukum, kan berarti dia bersalah karena menuduh orang ijazahnya palsu. tapi kan laporan kan tetap diproses dalam tetap di Polda Metro Jaya. Iya, kalau diproses berarti nanti ketika ijazah Jokowi benar, berarti 5 orang itu masuk penjara. Gitu. Ya. Setiap kata pasti ada pertanggungjawaban, apalagi ini di era medsos. Makanya jangan gampang-gampang. Jangan sampai dapat data dari si fulan, lalu ada perbandingan ini asli, ini palsu, lalu sudah memvonis, nggak boleh juga. Kalau dari pandangan agama aja juga sudah salah itu. Ghibah, namimah. Tapi itu sendiri melihat dengan opini ya. Ada Ya iyalah, ini kan gerakan politik sama gerakan adu domba yang secara ya bisa saja Roy Suryo itu kepingin betul-betul asli bisa. Ada karena memang kebencian teko kuat tadi bisa saja itu terjadi. Ya kita hormati aja. Saran saya Bang Roy Suryo dan kawan-kawan hormati hukum aja, hormati hukum, kawal persidangannya. Kan nanti pasti pengadilan minta itu. Pak Jokowi, Anda sebagai pelapor. Apa betul Pak Jokowi ijazahnya asli? Ya. Kuliah di mana dulu? Ya, tahun berapa? Iya. Sebutkan 10 orang yang Anda kenal sebagai mahasiswa UGM. Sebut mana ijazah aslinya, diperiksa, terus dibandingkan. Kan pasti diperiksa tuh. Dekannya, rektornya, dosen pembimbing, semuanya diperiksa itu. Bang, sedikit Bang, Suryo juga sudah salah satu dugaan penyidik yang menangani perkara ijazah itu Kalau saya kan menilai Roy Suryo CS ini termasuk Egy Sujana, Dr. Tifa, ya kan, Rismon, Janifar. Mereka ini sebenarnya kan kaum propagandis yang sebetulnya anti demokrasi, tapi dia mengatasnamakan demokrasi. Dia menghantam pemerintahan yang dipilih secara demokrasi, tapi dia berteriak-teriak ini demokrasi. Orang-orang semacam ini kan sebenarnya tidak ingin negara kita ini aman, damai, tentram. Karena mereka ini dibayar. Waduh, ada yang bayar ya? Kalau nggak ada yang bayar, ngapain dia capek-capek ngurusin hal-hal yang sepele? Ini bicara kepemimpinan secara demokrasi yang dipilih oleh rakyat mayoritas, gitu kan? Dan seleksinya itu melalui proses KPU. Sekarang logikanya begini, ketika kita melamar kerja, apakah kita harus nenteng-nenteng ijazah asli?